Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Nah, kenapa saya pilih Mandalika? Kan biasa jual velg sepasang nih. Kalau kayak gini gimana cerita dong? Nah, kebetulan kalau RC yang kuning kecil itu tangki. Aku kira starter ini sih. Bukan. Oke. Iya. Ini berapa liter dong? Nah, itu isinya 1,5, ada yang 2. 1,5 sampai 2 liter. Oke. Di Manggarai jual nggak? Jual dong. Ya. Nah, tips sebenarnya untuk rekan-rekan, satu tip yang paling pertama dan utama. Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman kita akan kulik habis si track look dari Manggarai Motorsport. Motor ini di tahun 2021 sudah dua kali sabot podium utama. Plus satu lagi apa itu prestasi yang kalau nggak salah art apa gitu di sebuah kompetisi yang ada di Pulau Dewata. Nanti kita kulik langsung ke ownernya, ubahan apa yang dilakukan serta alasan memilih konsep Mandalika seperti itu. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sekedar info buat kamu, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita b-roll sedikit si track look Mandalika Racing Team ini. Oke teman-teman, di sebelah aku sekarang sudah ada pemiliknya si Mandalika Racing Team yang track look ini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran pingin bangun motor track look, jadi kita kulik langsung dari sang juara yang udah 2 kali podium utama. Oke kok, sebelum lanjut ya kita kenalan dulu biar kita makin sayang gitu sih ya. Oke kok, apa kabar? Baik. Bisa kenalin diri kok, ini nama dulu sama kegiatan sehari-hari di bidang apa sih kok? Oke. Nama saya Edu. Oke. Dan kegiatan sehari-hari saya owner dari Manggarai Motorsport. Oke. Bergerak di bidang otomotif, lebih khusus di tepatnya ke variasi motor. Dan kita juga ada penjualan spare part original dan yang fast moving lah. Oke. Nah, untuk Manggarai itu lokasinya di mana dan alasan Manggarai didirikan apa awalnya itu? Hobi atau gimana? Nah, kalau Manggarai Motorsport ini keberadaannya di Jalan Raya Benbase nomor 102, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Pokoknya di tikungan itu ya? Di tikungan, betul. Siap. Ya. Itu alasan Manggarai apa, Bang? Alasan pertama saya bangun bisnis ya sebenarnya. Sebelumnya saya di marketing. Ya. Oke, itu jauh banget nih. Marketing apa dulu nih? Kebetulan saya dulu marketing di salah satu perusahaan dan bergerak di bidang yang sama juga. Oh, part-part juga. Oh, jadi lebih paham. Lebih paham. Oke, siap. Terus namanya Manggarai apa alasannya? Nama Manggarai kebetulan saya berasal dari Flores, yaitu tempatnya di Manggarai Flores. Wow. Ya, Manggarai itu 3 Manggarai, Manggarai Barat, Tengah dengan Timur. Manggarai itu di mana Labuan Bajo? Iya, itu kalau Labuan Bajo di Manggarai Barat. Kebetulan saya di Kecamatan Ruteng, saya di Manggarai Tengahnya.
Nanti kita touring kali ya. Siap. Ya. Oke. Biar nggak kepanjangan nih kok. Siap. Di sini ada Track Look NMAX. Nah ini kelas yang kalau dari pengamatan saya 2-3 tahun belakangan ini sedang naik daun. Ya betul. Banget lah karena dia maxi juga dan track look. Jadi teman-teman tidak punya sekedar ke custom atau ke fashion. Jadi ada istilahnya track look. Nah dari pengalamanku nih membangun ini motor nih, bisa diceritakan alasan memilih konsep Mandalika dulu. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu pahami ketika kita masuk di dalam satu dunia otomotif, apalagi ke kontes. Kebetulan saya pemula juga di kontes ya di otomotif. Nah, kenapa saya pilih Mandalika? Karena mindset saya kemarin Mandalika itu lagi dibicarakan oleh dunia. Wah, yaitu Mandalika Racing Team, yaitu sebenarnya sih tepatnya di Lombok. Nah, saya bangun nama Mandalika ini supaya sirkuit Lombok, Mandalika Lombok itu semakin dikenal lah. Oke, siap. Nah, yang paling mencolok juga dari livery ini kan, istilahnya livery Mandalika nih. Ya. Itu ngerjainnya ini airbrush atau apa, stiker? Nah, ini pengerjaannya sistemnya airbrush. Wow, semua total body ini dirubah. Ya, semua total body pakai airbrush dikombinasi dengan karbon WTP ya. Oke. Ya. Jadi yang putih ini WTP. Karbon WTP, ya betul. Oke, siap. Untuk pengerjaan airbrush dan karbon ini di mana, Ko? Nah, kebetulan saya punya teman namanya Heri. Ya, dia dikenal dengan anak emak. Oh, Heri anak emak. Kebetulan kita sudah bersahabat ya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Dan kemarin kita ngobrol-ngobrol dan ketemulah ide-idenya. Ini cakep banget sih yang putih-putih. Aku kira ini awalnya karbon Kevlar. Bukan, ini karbon WTP. Seluruhnya WTP berarti? WTP, pakai WTP. Oke. Nah, untuk pengerjaan ini airbrush ini berapa lama kok? Nah, kalau pengerjaan airbrush ini memang butuh waktu kurang lebih 2 minggu ya pengerjaannya. Oke. Terus untuk kisaran biaya deh untuk airbrush, misalnya kalau mau buat lah minimal. Kalau airbrush itu sendiri, kebetulan saya sempat ngobrol sama sahabat saya itu. Ya. Dia bilang tergantung owner yang mintanya seperti apa. Oh, kesulitan. Tingkat kesulitan satu. Oh, iya, yang kedua kualitas cat. Sekaligus clearnya kali ya. Clear ya, betul sekali. Iya, benar. Oke, lanjut ke modifnya deh kok. Ya. Di yang aku lihat sih beberapa ada yang pakai jari-jari, ada yang pakai palang. Ya. Nah, ini kombinasi kok. Kombinasi. Itu mungkin base-nya atau apa ya, target nirunya itu di mana? Nemu idenya itu? Ada kombinasi. Nah, kebetulan nemu idenya ini kan track look ini racing ya. Nah, basicnya dia racing. Nah, di racing itu udah lama sih pakai peleng, depannya pakai yang palang, belakangnya pakai ruji. Nah, kita adopsi dari sana dulu sih sebenarnya. Oh, biar track Kelihatan untuk looknya dapat. Gitu. Oh iya, benar-benar. Rekan-rekan yang memang ke racing itu memang kombinasi gini ya. Kombinasi Ya, rata-rata. motor yang tipis-tipis gitu ya. Ya, betul sekali. Wah, terus di palangnya juga menyesuaikan ke bodinya juga finishingnya. Kalau finishing untuk masalah ini biasanya kita dipadukan supaya dia tidak terlalu jomblang. Atas bawah itu harus ada mix lah. Oke. Ya. Ini ada batik-batik sedikit masuk ke situ juga. Iya, betul. Oke. Nah, untuk ukuran ban atau velg itu ada berubah nggak? Ini kayaknya udah gede. Nah, ini kan kalau NMAX kan ring aslinya itu ke 13. Nah, ini kalau ketika masuk di racing itu kebanyakan pakai ring 17. Iya, depan belakang pakai ring 17. Karena dia terlalu besar, jadi otomatis bannya harus tipis ya? Iya, pasti. Untuk ke racing sendiri memang dianjurkan untuk ban kecil karena ini kan drag dia. Ya. Oke. Nah, untuk lampu-lampu ini bagaimana kok? Ini masih aktif atau enggak? Nah, kalau lampu memang kita depan aktif. Aktif maksimal sih sebenarnya. Karena di track look itu sendiri regulasinya itu tidak mewajibkan untuk memakai lampu. Ada yang bolong. Ada boleh dipakai, boleh tidak. Itu untuk regulasinya. Sehingga tidak perlu diragukan, nggak usah bingung mau pakai atau enggak. Mau pakai boleh, mau enggak juga boleh. Di blind juga enggak apa-apa. Boleh. Oh, nah, gitu. itu karena kita kan sesuai regulasi.
Oke. Untuk ke atas windshield itu standar lah ya. Nah, kalau windshield kebetulan saya kemarin kalau itu pakai yang variasi dan saya ada sedikit sentuhan modif tangan sendiri lah. Oh, itu di apa? Di ukir atau? Ya diukir. Yang pertama itu di samblas. Oke. Terus yang biar dia nggak kelihatan terlalu gede, kita kemarin agak sedikit potong dikit lah, biar kelihatan kecil, small gitu. Oh gitu. Iya. Siap. Biar kelihatan lebih seksi gitu. Oke. Oh iya. Lihat nuansa masuk juga ke Racingnya dapat. iya benar. Iya. Nah, di sini juga di kemudi sekarang kok. Di sini ada speedometer yang udah Ya. full digital. Itu pakai produk apa? Saya pakai produk Koso. Ya. Itu ada kendala nggak waktu aplikasiin? Ketika aplikasi kebetulan mekanik saya sudah ahli bidangnya, jadi tidak ada kendala sama sekali. Jadi semua aktif itu? Semua aktif, semua di Koso itu dia sudah hampir komplit. Ya. Padahal ukurannya kecil ya? Kecil tapi jangan lihat kecilnya. Ya, informasinya tapi semua tampil. luar biasa. Ada RPM-nya, EV meternya. Dia EV meter sih sebenarnya. Oh. Dia komplit, ada RPM, ada voltmeter. Sensornya ngarah kemana? Ke mesin atau ke ini? Nah, sensornya ke arah ke mesin. Oh, Karena semuanya dia ke tidak mesin. pakai sensor lagi. Kalau NMAX itu pakai sensor di bawah. Kalau ini udah pakai digital enggak. semua ke mesin? Ya, masuk ke mesin. Oke, boleh tahu harga Koso kayak gitu berapa? Kalau Koso sekisaran di atas 2 juta lah. Di atas 2 juta. Iya, betul. Oi, siap. Iya. Nah, sekarang ke kemudi. Nah, di sini ada drop head sedikit. Iya. Ini ceritakan sedikit. Nah, kalau ini memang kita biar tampilannya kesannya ada racingnya, memang stangnya kita bikin nekuk sedikit, nggak full ya, sedikit aja, biar kelihatan looknya. Oke. Untuk apa namanya? Ini karbon tadi WTP juga. Nah, untuk master rem sekarang. Master rem kita pakai produknya RCB. Nah, ini tipe RCB yang S1. Oke. Ya, radial punya. Jadi warnanya juga ini memang aslinya kayak gini. Produknya warnanya memang gold. Oke. Nah, lanjut ke pengereman nih kok. Kan udah master rem pakai tabung yang mini. Ya. Terus untuk kaliper dan piringan cakram? Nah, kebetulan kaliper juga saya masih percaya ke RCB karena lebih kelihatannya lebih small. Dia kelihatan racingnya sekali. Untuk piringannya juga? Nah, untuk piringan itu piringan sebenarnya punyanya Fave 125 yaitu Karisma sebenarnya. Oh. Iya, tapi itu sudah PNP dari pabrik. Untuk bracketnya RCB? Kalau peleknya? peleknya. Iya. Oke. Siap. Nah, sedikit nih kau ngomongin masih di pengereman. Ini kan peleknya beda nih. Iya. Kalau di kau sendiri jual nggak? Kan biasa jual pelek sepasang nih. Kalau kayak gini gimana cerita dong? Nah, kebetulan kalau RCB ini bagus untuk gimana, anak-anak racing udah enak lah. Kalau RCB itu boleh beli depannya saja. Wah, itu dicatat teman-teman. Jadi bisa beli satu ya? Mau belakang boleh, mau depan boleh? Boleh. Dan di Wah. RCB, khusus Oh, RCB. RCB Produk doang. lain saya belum tahu. Oke. Iya. Siap. Wah, naksir juga kalau gini ceritanya. Ya. Lebih Oke. ya minimal untuk budget lah. Menyesuaikan lah ya, gitu ya. Menyesuaikan budget. Oke. Nah, untuk tabung tadi udah kecil, bracket-bracketnya dari mana kok? Kalau bracketnya saya pakai Kitako, ya. Kalau tabungnya itu masih tetap bawaan dari RCB itu sendiri. Oh, langsung Iya, dapat. udah langsung Oke. dapat. Nah, di sini juga ada baut-baut semuanya Probol. Ini udah 100% atau ada yang belum? Nah, kalau kebetulan kalau Probol memang saya dari dalam sampai luar memang saya pakai Probol. Totalnya sudah ya berarti. Iya, karena detailingnya supaya dapat gitu. Ini harus Probol atau ada istilah buat sekarang Pro Titanium gitu? Nah, saya juga belum tanya ya ke yang mengeluarkan kelas ini, apakah boleh pakai titanium atau tidak. Tetapi ya pada umumnya rata-rata pakai Probol. Kalau Iya. titanium makanya lebih terlalu up Mungkin banget lebih ya? mahal. Iya, benar. Iya. Oke, ini termasuk ke hand grip juga RCB ya Om ya? RCB juga. Semua RCB. Oke, nah sekarang agak ke tengah. Ini apa kok? Itu EV meter. Sorry. Itu FPR. Fungsinya apa nih? FPR ini ketika on kuncinya itu jarum naik. Nah, itu tandanya berarti pompa motor itu maksimal. Oh, Gitu. bensinnya maksudnya lancar gitu? Iya. Kalau dia Oh. tidak naik berarti motor itu tidak bisa hidup. Oke. Terus karena di sini kelihatan kebuka banget, ini tangkinya kemana Om? Nah, kebetulan kita tangki itu kita adopsi pakai yang punyanya drag khusus untuk injeksi. Oke, Iya. jadi ini tangki nih? Itu tangki. Yang kuning kecil itu tangki. Aku kira starter ini sih. Bukan. Oke. Iya. Ini berapa liter dong? Nah, itu isinya 1,5, ada yang 2.
1,5 sampai 2 liter. Oke, di Manggarai jual nggak? Jual dong. Berapaan nggak? Kalau harga sekisaran kalau belum jadi anodize biasanya kita lepas harga 450.000. Anodize itu apa lagi ceritanya? Anodize itu perubahan warna. Oh. Dari warna silver kita minta requestnya contohnya kayak ini aku minta warna gold, nanti kita Oh, anodize. siap. Wah, oke, siap. Terus agak ke belakang ada mesin yang udah di chrome semua. Ini gimana? Ada yang berubah nggak di mesinnya? Nah, kebetulan di track look ini saya baca regulasinya itu di mesin tidak ada penilaian. Ya, tidak ada penilaian tambahan. Dan mesin ini kebetulan saya kemarin tidak pakai chrome tetapi saya pakai poles, full poles. Oh, ini dipoles dia bukan di Ya, chrome? ini poles. Dihilangin warnanya gitu. Yoi. Oke. Ya, ini poles sampai di bawah ya, sampai dalam-dalamannya memang kita maksimalkan. Jadi warna aslinya ini kayak gitu ya? Warna dasarnya. Dasarnya itu kita biasanya pengerjanya amplas, setelah itu dipoles, maka hasilnya seolah-olah ini chrome, padahal bukan chrome tapi kita poles. Wah, cakep Iya. banget sih, cuy. Nah, untuk kayak Koni, boleh tahu di ngerjain poles kayak gini di mana? Nah, kebetulan juga kita punya sahabat juga ini. Nah, kebetulan bangun motor ini penuh dengan kekeluargaan lah. Cari Iya. referensi kemana-mana gitu. Boleh. Itu Oke. kita kebetulan ada teman juga ya, yang mengerjakan poles, namanya Herman. Iya, Herman Poles namanya. Berarti kalau poles gini ceritanya yang berbau-bau udah sempat dicat, dipoles juga bisa ya? Bos, bisa sama. Bisa. Cakep ya, daripada di. Oh, cakep. Tergantung selera saja. Iya. Oke. Tapi kalau mau kelihatan bersih, ya dipoles atau di chrome. Kalau di chrome kan kemungkinan terlalu mahal ya. Tapi kalau dipoles kan ya budget lumayan lah, nggak terlalu. Nah, untuk perawatan gimana kalau poles gini? Kalau poles perawatan memang sudah ada ya. Biasanya ada kit namanya kit poles juga. Nah, itu biasa kalau kita pekerjaan kayak gini biasanya 1 juta ke atas biasanya si tukang polesnya itu ngasih gitu loh. Ngasih satu untuk buat perawatan. Next kalau habis ya kita tinggal beli aja lah. Oh, siap. Nah, ke kiri sekarang. Di sini CVT-nya udah dilepas lah saringan-saringan, air intake juga udah open ya, open filter ini ya. Terus di sini juga dicoak-coak. Ini gimana? Dijual atau buat sendiri? Nah, kebetulan kalau yang ini saya kalau untuk CVT-nya dicoak, tapi saya kasih ke teman juga. Tapi kita jual juga. Jual yang kayak gini atau yang masih agak standar gitu? Ada yang standar, ada yang sudah jadi. Oh, oke. Tapi kalau yang jadi itu kita tidak cat. Karena cat itu biasanya rata-rata owner pemilik kendaraan nanti dia sesuaikan warna dengan konsepnya. Iya, masih betul. warna dasar lah gitu ya. Masih warna dasar. Nah, untuk kayak gini harian otomatis nggak direkomendasi dong ya? Ini mau pakai harian sebenarnya bisa, sangat bisa. Tidak ada kendala sama sekali kecuali kalau musim hujan. Mungkin ya fan belnya sedikit bermasalah. Oke, jadi harus lebih sering dibersihin lah istilahnya. Dibersihin, ya betul. Oke, siap. Untuk kayak gini yang kisarnya yang nggak bermotif kayak gini, jualnya berapa kok? Tutup. Kalau yang original biasanya kita lepas dengan harga 400 sudah cat. Iya. Oke, siap. Kalau belum dicat bawaan pabrik sekitar 325-an ke atas lah. Oke, siap. Untuk dalamannya masih standar atau udah berubah? Kalau untuk bagian CVT memang kita di-upgrade pakai yang racing dikit Untuk menunjang performa dikit lah ya. Iya. Oke. Kalau mesin masih posisi standar karena tidak dituntut untuk up mesin untuk bidang ini kelasnya. ini. Iya. Nah, lanjut ke kanan sekarang. Ada knalpot sama radiator. Itu big volume atau bagaimana ceritanya? Nah, Radiatornya nih. kalau radiator kita percayakan ke Bipro. Ya, produk Bipro. Produk Bipro itu dia lebih besar dari standar sehingga kesan racingnya itu dapat. Itu udah aluminium atau bagaimana? Dia bahannya semacam aluminium gitu. Nah, tapi lebih lebar dari standar. Berarti daya tampung minyaknya juga air lebih gede ya. Lebih gede. Terus itu minyaknya kemana di tampungnya? Kalau tampungnya kebetulan di sebelah bawahnya itu kita ada namanya penampungan air radiator tambahan. Oh, kayak sensor-sensor itu. Itu tempat Bawaannya NMAX kan ada tuh tabung khusus air radiator. ya air radiator tambahannya gitu. Oh, gitu. Nah, tapi kita adopsi dari aluminium. Oh, bikin berarti itu custom. Sudah kita jual. Udah jual juga. Ya. Oke, siap. Nah, ke belakang ini ada knalpot dari Few moments later. Knalpot kita pakai produk Kawahara. Kawahara Ori. Oke, nah untuk yang penasaran dengan suara knalpotnya kamu dengerin di sini ya.
Oke, itu tadi suara knalpotnya teman-teman. Ada ke belakang sedikit, ini ada suspensi yang udah ada tabung, yang aslinya juga udah ada sih sebenarnya. Cuman ini udah di-upgrade ya. Ini pakai produk apa? Ini pakai RCB juga. RCB juga. Ini ada upsize ukuran atau gimana? Ini standarnya NMAX. Iya, biar lebih kesannya racingnya dapat atau looknya dapat, kita biasanya majuin dikit deh dari Yang standarnya atas. atasnya. Oh, atasnya dibawa bracket Iya, lagi. bracketnya kita bawa ke depan. Oh, solusinya ada di coak nggak tuh? Tidak ada coak sama sekali. Oh, cuman Iya, cuman Oke. pindahin doang. Siap. Nah, untuk ban otomatis nggak masalah ya, karena ukurannya masih standar dan bannya juga kecil. Kan nggak ya, masalah. nggak masalah sama. Nah, ke belakang sama jok. Ini joknya gimana ceritanya? Nah, kalau joknya memang kita pakai bahan yang sedikit kasar, ya. Kenapa kasar? Karena memang identik balap itu kan nggak boleh yang licin. Iya, Iya. Terus di dalamnya juga ini beda kok. Ini ada Beda dong. karbon itu bagaimana ceritanya nih? 1 hour later. Nah, ini karbon otomatis WTP. WTP juga. Terus kenapa jadi apa dangkal gitu, bukannya cekung gitu? Gimana ceritanya? Kalau ini kita modif dikit ya. Nah, kita modif dikit untuk joknya. Kita potong bawahnya, terus kita adopsi dari Mika. Oh, jadi Mika. buat itu custom. Dibuat, ya. Oke. Supaya kelihatannya dari di bawahnya itu Bawahnya nggak Kemung gitu. gembung gitu. Oke, siap. Ya, jadinya look racingnya itu ketemu gitu. Terus ada juga di dalam ini ada macam-macam ini. Apa ini kok? Nah, itu namanya juken. Apa itu? Juken itu ecunya. Oh, ecunya pindah ke sini. Iya. Sengaja kita tampilkan di situ supaya kelihatan oh ini dia pakai juken dan racingnya dapat. Oke. Terus di sini juga di karbon, WTP. Ya, itu di karbon juga. Oh, siap. Dan ini terakhir di belakang ini di chrome ini udah ada lah ya. Kalau ini banyak lah yang chrome udah dipotong di chrome. Ya, kalau lampu belakang? Kalau lampu kita tidak pakai. Oh, yang belakang masuk Ya, masih tinggal kita pakai ya, lubang-lubangin aja lah biar ada seninya. Ya. Oke, siap. Nah, dua terakhir ini kok. Siap. Untuk bangun motor kayak gini nih, sedikit kisaran biaya seperti kayak ini berapa? Ya. Kalau kita untuk biaya sebenarnya tergantung part yang dipakai. Nah, kalau untuk budget itu sendiri, kalau budget yang ya bisa dikatakan menengah ke bawah, ya kurang lebih sekitar 20-an ke atas lah. Oke. Iya. Sebenarnya dari part-part ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya, sesuai kebutuhan dan sesuai Budget. kantong. Iya, betul. Iya. Nah, selain itu dari pengalaman kau nih yang terakhir nih, apa yang paling tips yang paling untuk rekan-rekan yang mau modif itu tipsnya apa dan triknya? Nah, tips sebenarnya untuk rekan-rekan, satu tip yang paling pertama dan utama yaitu kenali pertama konsep motor mau diapain. Oke. Dan harus tahu regulasinya itu sendiri. Berarti sebelum daftar kita lihat dulu dong. Iya dong. Oke. Iya, yang paling penting itu regulasi, jangan sampai kita over. Karena ada namanya di sana ada over. Gitu. Oke, siap. Oke deh kok, terima kasih informasinya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari NMAX Mandalika Racing Team Track Look yang udah 2 kali podium. Plus satu apa namanya? The best paint-nya. The best paint. Ya. Wah, ini gokil banget. Semoga memberikan gambaran dan ide buat kamu dalam berkarya. Sekali lagi ya teman-teman, modifikasi itu kembali ke personal dan kebutuhan. Sehedon atau sebesar apapun biaya yang kamu keluarkan, pasti ada yang tidak suka. Demikian sebaliknya, sesimpel apapun karyamu, pasti ada yang suka. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Sekian dari saya dan Mas Edo. Ya. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.